tamu kita kali ini? Siapa? Pak Hindun. Ada yang masih kangen sama Pak Hindun? Kita cari tahu keseharian Pak Hindun itu seperti apa sih? Nonton ya. Perkenalkan Pak Hindun. Pak Hindun. Kalian kan udah pada kenal, tapi mungkin lupa kali. Sekian lama soalnya nggak pernah nongol. Pak Hindun masih cantik kan? Mudah-mudahan. Nah, ayo yang lain nonton ya, nonton Pak Hindun. Nah, kita tanya dari hal yang lucu hingga hal yang Memalukan. mistis Pak Hindun. Oh, mistis. Soalnya kali ini di sini saya bukan hanya mengundang Pak Hindun, tapi saya juga mengundang teman kita yang indigo. Mau tahu siapa? Bentar ya, kita tanya-tanya dulu Pak Hindun, baru kita panggil masternya. Oke. Ini ada pertanyaan kah sebelum dimulai? Belum. Gini, Po Hindun, Iya. sebenarnya nama aslinya Po Hindun itu siapa sih? Tuti Maria panjang sih namaku. Oh ya? Maria Agnes Triastuti. Belum ditambahinnya lagi. Sama Banyuwangi, daerah kono gitu. Oh gitu. Terus apa namanya? Sekarang ini kan Bajai Bajuri itu kalau kurang lebih itu kita sudah berapa belas tahun ya? Masa sampai belasan sih? Iya, Po Hindun, dulu saya tuh masih 20 tahun malah ya kalau nggak salah. Tim kreatifnya tuh ngasih tahu sudah 20 tahun kita. Sudah 20 tahun ternyata. Berarti aku dulu masih muda. Iya, soalnya saya dulu ingat saya masih semester Oh. semester kelas 1 itu baru kuliah dari SMA itu usia 17 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi saya dulu masih kinyis-kinyis. Iyalah, aku ingat. Nah, kok biar agak seru nih, Oh, kita panggilkan itu ya Orang yang seru? Iya, serem. serem tapi asik. Wah. Nah, Po Hindun bisa ditelanjangin di sini. Wih. Mau nggak? Nanti di-cut loh. Kita panggilkan Rudi. Ayo silakan Mas Rudi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Panggilnya apa nih? Ini Ali. bule. Ali. Yang bule dia loh malah. Ini bule. Terus kalau manggil aku bule. Dia balik. Mas Rudi, hati-hati. Kenapa? Ayo. Nanti dikejar-kejar. Kejar-kejar. Iya, Habis iya. kalian. Ya, boleh. Teman-teman, ada yang bertanya, boleh sambil kita ngobrol-ngobrol kita. Kalau sebentar ya. Sebentar. Nah, barangkali di sini Kak Rudi, mana nih Kak Rudi tuh? Halo. Mbak Cinta, Po Hindun sehat selalu ya. Kayak di sitkom. Halo. Halo. Orang yang itu loh, yang apa? Ngikutin ya. Mudah-mudahan banyak kembali lagi ya. Iya, mau ada yang bertanya tentang Po Hindun sebelum saya menanyakan boleh kita join lewat chat ya. Nah, apalagi nih Mbak Sinta, Po Hindun, Kak Rudi Ruah. Mana? Ini kakak Rudi mana? Dulu kakak dulu mana? Oh tadi aku belum masuk. Oh, belum Ini masuk. baru masuk. Tadi ini Kak Rudi sudah masuk. Ada yang kangen loh. Padahal kemarin ya kita live ya, sudah ada yang menanyakan langsung loh. Kak Rudi ini memang banyak penggemarnya loh, Po Hindun. Iya. Nah, Wajah sekarang bule. Tadi ngatain aku bule. Wajah bule. ayo Kak Rudi, sekarang sih gini Po Hindun. Tadi Po Hindun itu namanya Tuti. Itu disingkatnya Tuti Maria aja biar nggak kepanjangan. Oh, Tuti Kan cocok kan? Maria. Hmm. Iya. Kalau nama panjangnya banyak. Biasa orang Jawa kan namanya panjang-panjang ria gitu. Aslinya dari mana Po Hindun? Aku arek Banyuwangi. Banyuwangi. Iya, saya itu orang pojok. Oh, iya? Glenmore ya tepatnya. Glamor lah orang sana ngomong. Tapi kan mungkin itu kan dulu perkebunan Belanda dulu mungkin ya. Jadi namanya stasiunnya juga masih Glenmore gitu loh tulisannya. Oh, keren ya namanya ya. Iya, makanya di situ saya Tuti. tulis Tuti Glenmore supaya ternyata mereka banyak loh yang
kan teman saya namanya Effendi itu, Effendi Glamour kurang ajar ya. Aku bilang gara-gara Tuti ya aku melok-melok ngomongnya gitu, maksudnya berkeren-keren ria gitu. Katanya di Jakarta saya belum ketemu, jadi kan dengan begitu tuh yang mana-mana itu banyak yang glamour glamour gitu loh ceritanya. Gitu. Mohindun itu keren namanya. Tuti Glamour. Ya biar bikin keren sebenarnya. Kalau orang sana, oh Tuti arek glamour itu dah ngomongnya gitu kan nggak enak. Tapi kalau aku baca di Google namanya Tuti Hestuti. Iya panjangnya. Oh, Tri Berarti Hestuti. ada Tuti bla 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 bla. Iya, Hestuti gitu. iya. Oh, Iya memang. singkat. Singkat. Terus ini ada yang nanya lagi nih, apalagi sih? Sebentar. Ini ke bawah lagi. Nah, ada yang tanya. Kangen sama sitkom Bajai. Kangen sitkom Bajai Bajuri. Tuh, ada. Aku ingat banget pertama kali nonton Bajai Bajuri kelas 4 SD itu 2002. 2002 Pak. 2002. Oh Iya, iya masih 2002. berapa? Iya, ini kan berarti udah 20. Terima kasih nih yang sudah ngasih mawar. Terima kasih ya, sudah dia ngasih mawar Pohindun. Iya, terima kasih. Terus apa lagi nih? Live-nya buka di akun TikTok-nya Kak Rudi juga ya. Nanti aku jam 8 aja. Jam 8 nanti ada lagi live dari Kak Rudi langsung. Terus apa lagi? Halo Kak. Halo Kak, katanya. Terus apa lagi nih? Ke bawah, ke bawah. Apa lagi? Oh ya. Halo, Kak. Kamil. Rudi Kamil. Okta. Apa sih? Dapat dari Okta. Oh, Mas Rudi Okta, terima kasih mawarnya. Terima kasih Pohindun. Bilang. Terima kasih. Terus apa lagi nih? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan buat Pohindun atau buat Kakak Rudi sebelum kita menanyakan lebih lanjut lagi tentang Pohindun yang cantik ini. Dan imut. Dan Ibu. Apa lagi? Apa sih ini? Tulisannya. Kak Mira kemana? Oh, Mila maksudnya. Oh, Mila. Mila, nanti Mila ada di episode berikut ya. Kita akan undang teman-teman yang ada di Bajai Bajuri mungkin next ke depannya tergantung permintaan. Untuk sekarang kita mengundang Pohindun dulu. Terus ada lagi yang ngasih itu tuh, yang ngasih apa mawar. Terima kasih, siapa tadi? Empok itu karakternya asli nggak? Ini ada yang nanya nih. Empok itu aslinya begini nggak? Atau ini adalah settingan di Bajai Bajuri? Tokohnya itu harus seperti ini. Tokoh Hindun itu seperti ini. Sebenarnya yang begini tuh mereka itu setelah saya berakting baru mereka yang menentukan. Sebenarnya kita sendiri kan bebas kita gitu, kebebasan mungkin ya saya ini apa? Saya mau sebenarnya mengalir aja. Saya itu kebetulan juga anak teater kan, jadi udah biasa yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya teman saya itu kan yang jadi suami saya itu agak grogian, terus agak minder-minder gitu, jadi harus saya pancing, harus saya godain gitu supaya netral gitu, tapi jadinya malah saya itu dianggapnya kemayu, padahal itu nggak enak, padahal kemayu gitu. Soalnya ada yang bilang kemayu tuh nggak ayu nih, berlagak ayu gitu. Terus ini Kak Rudi dulu suka lihat Bajai Bajuri. Ya, jadi terus terang Bajai Bajuri ini adalah salah satu sitkom terbaik ya menurut aku ya. Karena di sitkom Bajai Bajuri ini tiap tokohnya itu punya karakter kuat banget tuh. Aku suka banget kalian masing-masing memerankannya dengan sangat baik, dan leluconnya, komedinya itu ke aku kena banget gitu. Jadi keren sih gitu. Terus nih ada pertanyaan lagi, Mas Yanto kemana? Pohindun. Waduh, Mas Yanto udah mendahului kita semua. Kalau tidak salah tahun 2007 ya, almarhum Pak Yanto itu ya? Iya sekitar itu. Pak Yanto sudah meninggal tahun 2007. Sakitnya apa ya waktu itu? Waduh, saya juga belakangan saya syuting di lain, dia mungkin di lain. Jadi nggak sempet apa itu. Kontek-kontekan. Iya, nggak sempet pernah sekali dia ketemu aja dengan istrinya itu. Tapi semuanya itu pemalu gitu loh dengan saya, pikirnya saya itu bagaimana, padahal Mas Yanto itu kan sebagai apa ya, teman yang rekan kerja.
tapi mereka kayak anaknya itu Kayak segan gitu ya. Iya, tapi malah saya gandeng, saya kan nggak suka yang kayak ada batas, enggak, cuek, ini bolo-bolo kita gitu. Nih katanya, astaga saya baru tahu. Iya doakan ya biar Pak Yanto diterima di sisi Tuhan. Sebenarnya Amin. selain Pak Yanto juga ada yang sudah meninggal ya, sudah Iya. almarhum ya. Iya, siapa ya yang baru ini Pak juga? RT, Pak RT, Oh, Bu RT Bu juga RT, nggak ada. Pak terus RT juga. siapa tuh namanya? Pak Haji Nasir. Haji Nasir ya. Iya, Oh, iya, kita Pak Haji. pemain tuh 4 orang. Pak Haji, aku malah baru dengar Pak Haji Nasir. Pak nggak Haji ada Nasir loh. sudah tidak ada. Udah, aku baca beritanya di Google waktu itu. Pak Haji Nasir sudah tidak ada. Mantap, GBU. Terima kasih Hasto dari Kalimantan. Terima kasih. Iya, Kalimantan. Dari Kalimantan tuh Mm-mm. sudah ada. Terus ada lagi yang mau tanya-tanya, boleh sambil kita ada yang nunggu ada yang tanya, kita tanya-tanya lagi. Nah, Ko Hindun bisa berkecimpung di dunia sinetron, khususnya Bajai Bajuri nih ya. Iya. Itu ceritakan Oh, bagaimana sih, penasaran. Sebenarnya dulu saya di situ siapa yang ngoleh gitu. Sebelum itu saya udah main. Jadi saya itu dari teater, bengkel teater itu pernah ada orang yang dari negeri Belanda itu mau bikin cerita dokumenter waktu penjajahan di Indonesia. Jadi dia memerlukan pemain orang Indonesia. Nah, itulah mereka memilih waktu itu ke sanggarnya BS Rendra, termasuk saya di sana. Pas kita latihan kantata, pas ternyata mereka itu memilihnya pas saya harus di casting mana-mana, ternyata nggak berubah, jadi tetap saya yang di situ. Dari situ itu memanjang karena saya dari situ mungkin ada PH yang kenal atau apa, mereka itu ngoling saya di beberapa sitkom lah. Tidak sitkom juga, asal tidak selalu komedi. Dari pihak mana-mana itu tahu, mungkin karena dari situ. Kemudian untuk Bajai itu melalui proses yang lama, soalnya itu saya di mana-mana dulu gitu. Cuman mereka itu yang paling langsung panjang dan mengena itu ya di Bajai Bajuri itu gitu. Iya. Ceritanya. Iya sih, waktu itu kita juga prosesnya kalau nggak salah itu 13 episode masih dummy ya. Oh iya, betul. Betul. Oh. Itu salah satu stasiun TV kalau tidak salah. Belum banyak orang yang tahu juga TV Iya, TV iya, yang iya. bikin Ko Hindun naik. Iya, lama itu. Iya. Waktu itu tuh saking aku suka banget nonton Bajai Bajuri, pengen banget loh gabung. Cuma nggak ada kesempatan gitu. Iya gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ko Hindun kok masih seger ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Kok cantik banget, sehat ya Mpok, dari Kaila. Dari Kayla. Oh, terima kasih. Resep Tante. rahasia, Iya, berapa? Kok cantik banget, sehat selalu ya kok. Iya. resep rahasia Terima cantiknya apa nih? kasih. Gitu? Oh ya, cengengesan aja, Cengengesan. jangan terlalu diambil hati. Kalau ada masalah, ya menyelesaikannya itu dengan nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu serius, malah harus Santai-santai. Iya begitu. Asal jangan cengengesan sendirian di kuburan. Serem. Nah, lo aku sering cengengesan sendiri. Ngeri juga itu ya. Iya. Kebablasan. Terus Ada lagi? ada lagi. Oh, belum. belum Belum ada. Sudah banyak lumayan yang melihat. Nah, sekarang aku yang nanya ya ke kalian berdua. Waktu itu di Bajai Bajuri ada nggak hal-hal yang paling memalukan gitu pas lagi take gitu? Misalnya kesalahan yang memalukan gitu, yang berkesan banget. Kalau memalukan, kalau saya Yang lucu-lucu paling kalau lucu memalukan ya, juga. kalau memalukan nggak ada. Karena memang kita tuh kesehariannya itu memang kayak lebih ke keluarga ya, Po. Iya. Ya. Bukan Jadi, kayak, jadi iya. kalaupun ngapalin nih, skrip kan kita kejar tayang tuh pada saat itu. Heeh. Kita dikasih skrip, Hmm. harus hafal hari itu juga. Hari itu juga. Harus pokoknya bisa nggak hari. bisa harus, apalagi peran saya di situ peran yang lumayan Ya Kompleks. penting Omano ya agak soalnya di situ ribet. untuk darahnya kan dua dulu ini sama Mila. Ya aku ingat banget Nurmala itu karakternya itu Teenagernya. dia wawasannya luas. Jadi kalau misalnya dia menjabarkan sesuatu bla 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 sampai detail gitu. kan. ya betul, dan itu harus Wapalannya panjang. hafalannya panjang. Karena
waktu dulu mungkin masih muda ya, masih Iya, muda, jadi masih masih kuliah kau. masih kuliah kan, jadi masih cepet lah. Masih- Kalau untuk sekarang untuk menghafal, Sudah mumet ya. Misalnya waktu tag ada sebuah kesalahan atau mungkin ada peristiwa yang Lucu. entah itu lucu, memalukan Iya, di luar skenario ya, misalnya apalah gitu. Paling melorot gitu misalnya. Ngorot kembennya gitu. Itu bukan aku, misalnya mereka pakai sarung itu. Said sama siapa? Mbak Juri biasanya Bang Juri ya. suka secara nggak sengaja itu sebetulnya kadang-kadang Bukan nenek itu nggak banyak sengaja, Bang Juri. iya, banyak yang nggak sengaja gitu. Lucu-lucu, agak saru juga. Waktu itu Kemala umur berapa Pak Aku Sukidi teenager. Bajai? Oh saya waktu itu 17 tahun. Iya makanya teenager aku bilang. 17 tahun, Mereka- 17 tahun Iya. berarti SMA ya. Kuliah semester udah 1 kuliah. saya. Harusnya kan kalau Masih normalnya baru. kan 18 tahun ya. Iya, Lulus tapi saya sekolah. itu SD Enggak, itu itu. usia 5 tahun. Iya, zaman sudah dulu masuk. gitu. Karena Oh, Ponakan sekolahnya gitu. cepat ya. cepat dicepatkan memang 17 tahun. Heeh. Tahun 99 saya keluar SMA waktu itu. Hmm. Zaman dulu masih Tuh. gampang. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ada lagi nggak pertanyaannya? Apa aja boleh. Apalagi Kak Rudi? Bentar lagi barangkali ada yang mau bertanya. Ada dong, itu boleh dari mana? Cakep, awas Oh, iya. ditakdir. Belum tadi kan bule. Bule. Kalau Jawa itu kan bule, Pak. Iya. Hmm. Nah, tadi kan udah Kalau cerita kamu keseharian. bule. Tuh, mulai genit. Hati-hati. Kabur. Nah, itu tinggalnya di mana, kesehariannya apa kan belum cerita. Tinggalnya di Depok di tempatnya W.S. Rindra itu. Oh. Iya, di- Kesehariannya sekarang apa? Setelah kan udah lama nggak di Oh baju-baju ya, ini. ya biasa kalau saya berkebun. Berkebun? Kalau Rindra kan luas kebunnya. Oh. Saya sendiri juga ada apa? Saya juga suka sih dengan tanam-tanaman itu gitu. Terus selain kegiatan itu tadi ada Pohindun yang bilang kegiatan ngapain itu yang berkarya Oh, selain berkebun. mereka itu pada ada yang datang, otomatis siapa yang mau bikin acara mesti nanyanya kan ke sanggar kita itu. Dan biasanya minta advice kita gitu. Apa ya? Ya yang kita bisa bantu dia malah kadang-kadang gabung sama dia juga. Bicara Pak Indun aku mau bikin kayak gini, Pak Indun jadi ininya ya gitu. Misalnya kayak gitu tuh ada. Nih ada pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu Bajuri itu tahun berapa sih? Maaf, aku nggak pernah lihat Aku juga. nggak tahu, nggak pernah Anak lihat juga. sekarang Oh, itu anak Anak sekarang. milenial tadi. Gen Z yang Waktu lain. itu tahun berapa Pak Hindun? Ya itu aku lupa loh sampean. Sebelum tahun 2000 yang jelas. Sebelum 2000. 2002. 2002. Itu Itu enggak terakhir. kalau kita 13 episode pertama itu tahun 2002 itu sudah naik daun. Saya Dari masuk- 2001 kali ya? Iya, Saya tahun masuknya aja udah episode berapa gitu kok. Aku Iya. kan juga lagi main di lain dulu aku main lupa aku pokoknya sinetron gitu aku sama aduh bukan GMM dulu kan Padi kita- Film. masih Dulu pertama Padi. itu PH-nya Padi Film, Padi terus Film. berubah menjadi GMM. GM itu setelah episode keberapa Keberapa gitu. ya? Setelah tahun 2003, 2004 kalau Lalu nggak ini salah kan ganti panjang GMM. banget soalnya itu. Kita Berapa lumayan tahun ya? sampai Pohindun punya menghasilkan cerita dong dari dulu hasil gitu. karya itu. Wah ini semua biasa sama saya juga sama pemain. Wah ini ganti saya juga motornya juga ganti. Pokoknya dulu ya. Oke banget Ngejelasinnya- termasuk dia. Dia masih kuliah. Dia ngejelasinnya sambil ketawa biar kayaknya paham. Gak apa-apa Kalian Pohindun. yang translate. Iya, Bajai Bajuri, ini nanya terakhir tayang itu tahun berapa? Film Bajai Bajuri itu terakhir tayang kalau nggak salah 2007 ya. 2007 bulan Aku Juli. lama aku soalnya aku asal di situ, udah ke lain-lain. 2007 kalau nggak salah waktu itu pertengahan karena waktu itu ada sebetulnya sih mau dibeli sama salah satu stasiun juga cuman karena ada beberapa hal manajemen yang tidak cocok akhirnya tidak jadi gitu. Banyak pemain juga udah kemana-mana. Iya betul. Wah memang booming banget dulu. Iya, booming banget sih.
salah satu Aku yang iklannya aja banyak. ratingnya tertinggi ya waktu itu. Iya. Iya, waktu itu. Kita Pasti itu, cuannya banyak. Iya. banyak. Banyak Orang banget. kalau iklan itu ya untuk beli motor aja Bisa. kecil. Karena Oh. Ko Indun dapet apa iklan apa? Brand Banyak apa? ya, Kentucky aja ada. Iya. Pagi. Kentucky ada. Mobil apa motor ya? Ada juga. Kalau pokoknya. saya yang sama Pak Yadi dapat iklan mobil Xenia. Oh iya dulu ya. Saya dapat iklan mobil Xenia waktu itu Iya. sama Pak Yadi. Iya, sama Pak Yadi dia. Pak Yanto dapat iklan minuman apa iklan apa gitu. Pokoknya teman-teman Baja itu pada saat itu banyak yang dapat iklan Iya, tawaran. pasti semua. Aku masih ingat sih dicari-cariin. yang Xenia, yang KFC ya. Heeh. Aku masih ingat banget iklannya. Oh ya? Iya sih. Xenia Itu. dan akhirnya Padahal bisa banyak ngebeli itu. Xenia. mobil pertama serius. Itu 2003 tuh. waktu itu iklannya berapa dapatnya kalau boleh tahu? Aduh, iklannya nggak bisa disebutkan dengan kata-kata. Oh maksudnya apanya? Eh, Cuannya. Cuannya. Cuannya besar lah. Tuh, Bisa besar. kan nggak sama semua. Dan kita kan egonya masing-masing. Aku aja nggak tahu. Misalnya aku main sama Nurpral, saya nggak tahu Nurpral berapa ini. Nggak tahu. Kita masing-masing kan saya. Yang jelas nggak ada ketek-ketek. Pokoknya kalau Mantep banget berarti. ya jelas. Malah mereka itu kan ada yang bilang, oh itu Bang Juri biasa. Don, kamu nanti jangan ini, dia yang mesti ngajarin pasang harga malahan. Bang Juri itu. Bang Juri yang ngajarin Bang Juri itu yang role-nya. ngajarin nego gitu ya. Ya dia ngomong aja, dia kan nggak serius juga kalau ngomong, tapi apa emang dia kan pinter kalau suruh gitu-gitu. Ini nih, nonton Bajai Bajuri nggak inget tahun berapa ya? Apa sih nonton Bajai Bajuri tapi nggak inget tahun berapa ya, Kak? Oh, maksudnya nonton. Dia nonton Bajai Bajuri tapi Iya. nggak ingat tahun berapa waktu itu. Kita kalau nggak salah mulai itu tahun 2000 sampai 2007 kalau nggak salah. 2007 pertengahan. Soalnya udah lama Karena sekali pada itu main saat kita iya, banyak. pertengahan. Terus satu lagi, terima kasih ya pertanyaannya. Satu lagi apa nih, kalau kabarnya Pomina gimana? Pomina sehat. Nanti kita akan undang juga Pomina. Terus kalau di Trans 7 kalau nggak salah, oh bukan, Trans TV. Trans TV. Waktu itu Trans TV masih baru. Waktu itu masih belum banyak orang yang tahu Belum ya. ada Trans 7. Belum ada Trans 7. Masih Trans TV 7 kalau saya waktu itu. Itu dulu ada. Beda TV itu. ada, Ya, dulu TV ada. Iya. Apa kabar anaknya Pomina, Kak Sahili? Sahili lagi ke luar negeri dia. Sahili udah ketemu udah Mungkin keren. Sahili seumuran ini Iya, ya? Lebih tua dia sih. Oh, lebih tua. Oh, Berarti lebih kamu tua masih dia, muda. saya Lebih kira. tua dia. Sahili. Sahili itu waktu itu umur berapa ya? 7 tahun. 9 ya? SMP. Waktu itu SD sampai SMP ya. Saya lupa ini. Iya. Iya. Iya masih gitu terus ketemu Masih lagi kecil. tuh udah. Perkiraan 10 tahun kayaknya. 10 sampai 11 tahun pertama kali ya dia. Iya. Trans TV Kak, oh iya saya lupa. Iya nggak apa-apa. Terima kasih ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya-tanya? Di sini ada Pohindun. Boleh sebelum kita ke hal yang mistis-mistis, kita tanya-tanya ke hal yang seru-seru. Barangkali ada teman-teman yang mau menanyakan hal yang apa ya namanya mistis, kita bisa tanya ke masternya. Dia punya indera keenam, suka nonton kan di apa terakhir itu syuting di mana, tayang di mana? Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di mana-mana bukan apa TV apa TV NMC ya. Itu kain apa di meja? Oh, iya. Oh Indun, kain apa di meja tuh sampai ini. ada yang nanya loh kain apa? Nih. Coba jelaskan Ko Indun itu apa? Ini dompet, kalau ini tas apa ya? Ya kantong bisa buat isi apa-apa ini tempat itu HP, boleh tempat HP, boleh tempat uang. Enggak, itu maksudnya apa? Ini merajut untuk bikin itu. Hasil karya. Kalau bahasa asingnya dulu saya itu masih zaman dulu ya, guru saya kan masih orang
bule itu. Jadi kalau ngomong ya Haken sama Brian. Itu zaman itu kan masih suster yang ngajar saya, susternya itu kan suster Belanda. Maksud saya ini karya Pohindun atau? Iya. Oh, ini karya Pohindun, keren Iya, ya Pohindun ya. dalam mengisi kekosongan sering juga kalau itu saya bawa juga. Tuh, karya-karya Pohindun dibawa loh teman-teman, keren-keren kan? Sampai ada yang keren ya penontonnya sampai menanyakan. Kebetulan ditaruh di meja Ini ini kita nggak tempat pikirin tadi. uangnya Pohindun, ini tempat handphonenya Pohindun, Iya, dan ini bisa tasnya pakai. mau diserahkan ke saya. Salah ya? Ini kan Oh kalau mau kan saya bikinkan kamu mau warna ini kantong apa. ajaib. Aku suka bikin kalau mereka pesen minta ukurannya apa tak bikinkan dengan senang hati buat kenangan. Jadi kalau gini kan nggak terlalu lama maksudnya. Kalau yang gede-gede itu males kan banyak orang minta. Nah, Pohindun, kita kembali lagi ke Pohindun. Kan sekarang gini Pohindun, kalau misalkan Pohindun nih ada tawaran lagi, tawaran syuting, apakah Pohindun bersedia? Wah sedia lah. Wow, Wow. masih bersedia? Iya dong. Masih lincah? Kalau jadi stuntman gitu, sedih juga. Tuh, mulai inilah Pohindun, mulai genit-genit, mulai pegang-pegang Pohindun itu tidak Enggak. berubah. Belum, itu namanya genit tipis-tipis. Pohindun, iya apa? Itu dijual di toko. Oh, Pohindun, apa nggak ini dijual di toko? Enggak. Kalau teman-teman pesen aja saya bikinkan. Jadi teman-teman, jadi Pohindun itu memang kegiatannya di rumah itu dia, Ya gini kalau merajut. kadang-kadang Kalau- syuting saya bawa ini. Iya. Bikin. Jadi ini tuh Ini kan ada untuk ini macam-macam. jadi kalau misalnya ada pesanan kan teman-temannya ngeliat nih. Jadi baru dibuatin. Kalau nggak ada pesanan Kalau nggak dibuat. tapi ada yang udah siap itu tapi di rumah ya. Ada yang segitiga gitu loh yang untuk apa? Ini loh. Shell. Kalau bilang sel segitiga gitu. Itu yang sudah ada, aku ada beberapa. Kalau misalnya aku aturannya ngasih buat normal tadi. Besok lagi ke sini terima aku kasih, bawain. ditunggu Aku bawain. tuh, Jadi kalau teman-teman. normal itu lihat biar orang tahu bermacam-macam. Sebelah kan aku sendirian di tempat tidurku itu ya macam-macam. Aku kan aduh kalau warnai sama ini dijodohkan kok cocok. Misalnya kayak ini aku bikin. Kadang-kadang mereka itu ibu-ibu itu misalnya Jeng Tutik bikinin aku ini bawa benangnya itu banyak gitu. Jadi aku sering bikinkan ini sama dia kan sungkan mau ngasih aku. Satu lagi nih Pohindun, ada Ya, pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Hal yang paling berkesan selama Pohindun berperan Tuti Maria sebagai Pohindun itu apa ya? Sosok Tuti Maria berperan sebagai Pohindun. Wagu gitu nggak pernah manggil itu soalnya. Semua orang di pasaran nggak ada yang manggil nama saya hilang mesti Pohindun. Makanya aku sampai nggak Pohindun sampai Udah aku mendarah bilang, daging gitu. Iya sampai aku bilang wah aku salon nanti salon Pohindun aja. Dulu aku pernah bikin salon tapi dulu aku punya PT Sri Kandi jadi saya kasih Sri Kandi tapi waktu itu masih di Jakarta sekarang di Depok kan. Jeng saiki salon nih mesti nih salon Pohindun gitu loh malah deh yang ngajarin soalnya asalnya suruh ke tempat aku nanti kalau nyariin Pohindun ya di gang itu semua tahu katanya di Jalan Blimbing itu udah tahu semua dan dia nomornya dia kan 17 tuh maksudnya 17 langkah dari jalan pas masuk saya suruh ngitung tapi langkahnya yang lebar pas pintu saya. Nih, Gitu, ini ada oke? pertanyaan lagi. Tapi marketing Rajutan yang bagus kalau itu. rajutannya Pohindun bagus banget. Jadi pengen diajarin rajut Oh aku Pohindun. kepengen memang sampai aku gini, wah kalau nganggur-nganggur ini daripada itu saya mau nulis ini beberapa hari ini karena orang banyak yang pesen yang gini, mending tak ajarin kan itu bisa dia itu. makanya Boleh, dia sampai bilang- saya tulis mau tak gratis yang mau belajar merajut. Tuh, gratis yang mau belajar merajut. Oh, Jadi kalau kalau itu bawa benang dan apa itu hakpennya, hakpen itu wis gak di Indonesia jarum kan. jahit. Jarum sulam. Ya hakpen itu kan ini ya. Yang berkait gitu kan. Iya. Hakpen. iya Pohindun katanya bagus banget. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya, boleh. Aku belum ngasih normal lagi, mesti mau Oh, saya iya. kasih dia.
Jadi Po Hindun berkesan sampai sekarang karena dipanggilnya Po Hindun gitu ya? Iya. Jadinya. Oh, jadi kesannya Po Hindun itu sangat sampai berdarah daging. Iya, sampai semua orang undangan atau apa itu. Po Hindun. Heeh. Jangan nama sendiri jadi lupa. Iya, terus Pas nulis biodata Hindun gitu. Iya, ya memang orang-orang kadang-kadang ngasih, alah wis Hindun ae lah mau mati-mati kata gitu. Oh ingat saya, jadi ingat Ingat, ya Po ingat, Hindun. tahu. Waktu ada acara kuis yang kita diundang sama Mas Tukul Arwana. Oh, Tukul Arwana ya. Dia juga tahu nama aslinya Iya. Po Hindun. Jadi tim A lawan tim Po Hindun, bukan namanya Tuti Maria tapi Po Hindun. Ya. Iya. Saking udah Saking terbiasa. Udah berpuluh tahun. Kenapa di meja? Sudah lumayan yang melihatnya. Makin malam semakin seru. Sebelum pertanyaannya ke arah-arah yang mistik, mungkin kita akan bertanya lagi tentang kesehariannya Po Hindun. Selain merajut itu apa? Terus hobinya apa? Hobinya, Po Hindun hobinya apa sih? hobiku, aduh banyak ya hobiku itu. Ya misalnya, ya itu aku senang pokoknya yang ke wanita itu aku banyak aja, terus tari-tari itu juga aku suka gitu. Oh ya? Coba Coba gerakan tarinya, berdiri sedikit. step apa ini mau Kepalanya agak keputus. Harusnya di setelin musik nih ya, Iya, biar Po ada Hindun stepnya. agak bikin Improve katanya. improv dong. Bikin adegan sitkom dong, improve. apa sih londoi lu apa sih improv Ini loh yang nanya lo. lah yo Namanya maksud ini TV langsung saya- Director. makanya ini langsung tak jawab, dia kan nyuruh kita ini, aku langsung tadi dengan Tuh, kan? Coba ini Nurmala sama Po Hindun. alah deh malu-malu Kayak gini Po, saya ceritanya saya orang lain nih. Po Hindun kan biasa memang karakternya Po Hindun itu di situ suka godain cowok-cowok muda. Nah saya lihat Po Hindun di sini acting lagi merayu si Londo. Londo. Kalau orang Jawa itu ngomongnya Belanda itu Londo, kalau orang sini bule. Gitu. Ya. Nah, dia tadi manggil saya bule. Coba Bule, saya Mbak. pengen tahu Po Hindun ngerayu si Londo bagaimana? Wah, aku gak berani aku. Kenapa? Soalnya ada noni. Ada pawangnya. Lagi ya. Ini nanti langsung disensor loh. Po, ini kan di sini disensor, nih. disensor. Po, dengerin. Orang tuh masih kangen dengan karakternya Po Hindun yang suka godain terutama cowok-cowok yang masih fresh, yang masih muda. Nah, di sini kan Po Hindun kan masih pengen syuting nih. Meyakinkan penonton. Coba sedikit aja sedikit. Lu bisa aja. Ibu produsernya itu. Coba sedikit aja sedikit. Saya pengen tahu bener nggak teman-teman? Kalau Po Hindun rayu ini. iya. Aduh. Boleh. Tuh, improv tuh Po. Ini permintaan dari ini nih. Improvisasi dong Po, ayo Po. Gimana caranya merayu? Jadi enggak ntar malam kan mau midnight. Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Lawan yang cantik. Ini lebih pinter malah. Keren. Dikduk loh. Mau saya pegangin dak-dikduknya? Gak apa-apa normal. Kalau nggak ada itu nggak beda sama dia. Po Hindun ternyata seleranya tidak berubah dari dulu teman-teman. Dia masih suka dengan Yang fresh. Ya lah. Masa kayak gue. Oh, lucu ya Po Hindun ya. Terus ada lagi pertanyaan kah? Cobalah. Oh itu yang kami. Udah. Oh enggak, ini beda lagi orangnya. Nggak maksudnya improvisasi ini coba. Oh, cobalah ya. Tuh ada temannya, cobalah. Coba ulangi deh Po Hindun. Kayaknya ini yang tadi belum melihat deh Po Hindun karena pada Apa saat sih yang you mau lihat? Saya mau. enggak, jadi gini. Po Hindun kan karakternya genit. Saya pengen tahu, saya sih sudah tahu sebetulnya kalau Po Hindun tuh jago ngerayu. Cuman kan teman-teman Kacau ini. teman-teman kan di sini belum ada yang tahu nih sekarang untuk sekarang. Kalau Iya. dulu mungkin ya jago banget. Sekarang saya pengen tahu Po Hindun seperti apa. Coba boleh. Aku malu. Coba Po Tapi Hindun. mau. Kamera. Mulai ya. Hitungan ketiga.
Ya, action. Siap-siap. Ini film loh, lagi guyuran. Aduh, kayak TV ini kalau orang Jawa bilang. Ini loh, dia tuh melihat aku deg-degan. Kayaknya sekarang skillnya menurun nih, karena udah kalah. Kami bawa. Ambek londo. Pohindun deg-degan. Pohindun deg-degan, ya ampun. Ya, Pohindun masih tetep ya genitnya dari dulu tuh. Iya, Pohindun masih genit. Karena jiwanya Pohindun itu masih jiwa. Sebetulnya saya tahu karakter aslinya Pohindun itu memang sosok perempuan yang sangat setia. Dan saya tahu keluarga kecilnya Pohindun itu patut ditiru, kemana-mana selalu diantar sama sang suami, didukung punya sama suami tuh. Ntar nggak laku dia. Aku juga nggak laku loh ntar. ya, Pohindun tuh karakternya sebetulnya keren sih, hebat dan bagus. Boleh diceritakan Pohindun sedikit Tentang apa ini? Kisah keluarganya Pohindun? Aduh, keluarga yang gimana ya? Biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Kalau kesetiaan dia jelas setia toh. Jadi Pohindun ini karakternya kan genit, aslinya lebih genit lagi itu. Nih, ada pertanyaan lagi nih Pohindun. Hmm. Iya ngakak kalau Pohindun lagi genit sama sama siapa aja, apalagi sama Bang Ucup tuh. Ucup. Iya, nanti Bang Ucup kita akan undang juga di sini. Mungkin Iya, kemarin sama aku dia permintaan, di iya. Bang Ucup kemarin diundang di Trans sama aku. Iya, ulang tahun Trans TV ya? Iya. Ah, iya, betul. Berapa lama tuh? Kan ya lama kita nunggunya. Tapi take-nya kan nggak lama. Oh, nggak maksudnya berapa bulan lalu gitu? Oh enggak, Belum lama pas ulang berapa tahun. hari lalu lah. Berapa hari lalu? Iya, belum lama sih. Belum. Ini ada yang tanya lagi, harapan ke depan apa Pohindun? Apa dong harapannya? Harapan ke depan Pohindun berdoa, maksudnya Ya, apa sih harapan- tujuan ke depannya Pohindun? Ya, yang terbaik aja, maksudnya yang biasa-biasa aja, jangan sampai kejeblos yang jelek aja gitu loh. Cuannya makin banyak kali ya. Amin. Oh, Yang pertama soal sih itu, kok hah? kesehatan mungkin ya. Oh ya, puji Tuhan nomor 1 harus sehat memang betul Anda. Nggak tahu berapapun bisa habis kali. Oh, aku syukur loh. Iya. Mereka ada yang pada gini, wah kalau orang Jawa Timur ngomong menter. Menter tenan rek iku gitu, maksudnya ngatain saya. Tuh, Soalnya temen ini saya ada yang udah sakit. Pohindun, saya Ya. dulu dong sama teman-teman yang di TikTok nih. Halo, gitu sudah banyak, alhamdulillah sudah banyak yang itu. Pohindun lucu deh. Pohindun lucu deh katanya tuh kan, Pohindun lucu deh. Sehat-sehat Pohindun, para pemain Amin. Ex Bajeri. Terima kasih sudah menghibur masa kecilku. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, sekarang Pohindun, adakah yang mau ditanyakan sama Mas Rudi? Selagi Mas Rudi di sini, Mas Rudi itu bisa melihat loh, Pohindun itu Masa sih? di belakangnya ada Anu siapa? Enggak, tapi bersih. Aku tahu. Enggak, maksudnya di Ya. belakangnya ada siapa? Ada kursi. malaikat pelindung. Ada kursi loh, benar. Iya, betul, kursi. Ada kursi. Nah, ngomong-ngomong kan tadi kita udah ngobrolin yang kehidupan yang lucu-lucu, sekarang kita ngobrol yang mistis, yang horor. Boleh. Aku juga jadi anu nih. Oh, Pendengar yang Pohindun mungkin ada cerita yang seru, unik, mengerikan, menyeramkan seputar mistis itu mungkin ada mau Aku dibagikan. takut ah. Aku baru cerita ya takut, nggak mau nanti aku nggak bisa tidur. Enggak ada mungkin, tapi takut diceritain lagi ya. Enggak ada. Iya Oh, iya. mungkin. Ada, Tapi nggak ada sebenarnya. orang. Kalau aku nggak mau baru cerita aja. Aku udah doa terus aku. Di belakang Pohindun Oh ada nggak apa? takut aku. Ada meja. Ada debt collector. Ada. Punya utang. Nggak ada yang percaya. Apa dong? Apa dong? Ini loh. Pohindun, ajarin aku genit dong. Soalnya aku kan pemalu. Ini ada nih pertanyaan dari Hai. Ya aku juga malu. Ajarin cara genit, ajarin cara merayu mungkin. Oh iya, tuh dijelasin nih sama Mas Rudi tuh.
Mengalir aja. Ah, itu ditanyain, ajarin dong saya Poindun, boleh nih dibaca. Tahap-tahapnya Nggak untuk usah jadi orang bacaan. genit gitu. Hah? Tahap-tahap untuk jadi orang genit gimana? Ya, itu apa sih, Rek? Apa sih, Rek? Untuk apa sih, Rek? Apa lagi? Genit ke api lah, biasa-biasa. Aku kan biasa. Biasa aja. Biasa. Biasa aja kalau di depan kamera. Di luar beda lagi. Malah lebih gila loh. Oh ini kok pengen ada yang itu nih kok, apa namanya, coba dong ramal Poindun. Kosong apa enggak? Maksudnya dilihat apakah Poindun ini ada sesuatu yang negatif, misalnya apakah ada bahaya yang dalam artian non medis atau mungkin yang bersifat spiritual gitu mungkin. Iya, pertanyaan seperti itu. Nggak ada aku yang kebetulan aku mah nggak tahu yang apa magis bakal saya itu pengen sekali loh sesuatu kalau teman-teman cerita gitu ya. Tapi mereka, saya itu kan tinggal di asrama, jadi kan asrama itu ya asrama itu campuran, jadi kan ada yang muslim ada yang gini, itu campur semua. Terus mereka itu kan, saya juga ikut silat, dia juga ikut, tapi mereka pada yang pakai ewes itu loh, pakai ya anu gitu, terus ini pusat ceplak kayak gitu, terus ada, tapi yang nyata juga ada. Saya pengen tahu, tapi katanya harus puasa, tapi aku nggak mempan nih. Temen aku bisa, Udah katanya pernah- kurang serius. Udah pernah ngelakuin? tapi Ada, nggak bisa gitu. iya nggak bisa. Aku mungkin aku penakut kali, karena aku takut mereka harus di kuburan lah apa gitu. Biar apa ya, nggak apa-apa diginikan pisau apa itu. Kan pernah aku juga ada yang kayak gini. Yang namanya silat kita dulu kan ikut juga, tapi kalau saya itu silatnya ada guru yang datang, tapi ini yang di luar nih biasa ada yang lebih. Makanya aku tuh kan pengen tahu. Oh harus poso tuh, harus gini bisa. Apa yang kamu mau nanti bisa, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu coba-coba juga, tapi aku takut tuh kalau diajak tidur di kuburan misalnya. Tapi udah pernah puasa-puasa gitu? Enggak aku. Oh karena nggak berani ya udah nggak mau gitu. Oh, Coba. ya betul. Paling ikut-ikut Aku yang biasa teknik-teknik aja. aja Ya, gitu kan. yang Tapi kayak nggak gitu. sampai yang mantra-mantra atau Enggak ada, ilmu-ilmunya nggak memang ke ada, dalam, nggak ke ada. dalam gitu. Ya tapi dibilangin temen satu kuliahan kok. Jadi dia ngomong namanya Sri Suwandoko. Alah tuh gampang wong gendeng, maksudnya kalau itu suka sama kamu bikin itu bisa. Nih aku panggil dia kan enggak ngelihat gitu ya. Dia gini nanti dia pasti dia ngelihat saya. Aku dipraktekin pernah aku. Pelet ya, kayak semacam pelet. Iya, tapi dia untung dia nggak jahat, meskipun dia pintar gitu, dia justru nggak berani yang jelek-jelek gitu. Karena itu ada, Tantangan, iya apa bukan hanya itu. karma. Betul, ono karmani, apa-apa lek. Nih ada yang bergabung lagi, ngasih love. Mas Heru ngapain ya? Ada sebentar. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi tentang Poindun sebelum saya menanyakan, barangkali di mana sih? Ini loh Mas Rudi ini loh, katanya yang melihat yang di belakang saya. Oh iya Mas Rudi, boleh dicek Mas Rudi. Tapi kita dengan persetujuan Poindun dulu. Apa Mau apa itu? nggak? Boleh apa nggak? Apa itu? Saya cek. Ya boleh tangannya. Boleh banget lah. Boleh banget. Oh boleh banget. Kenapa tidak? Why not? Nih, lihat Poindun mau dilihat dulu ya teman-teman ya. Nih, Poindun itu Bim salah Bim. Ini boleh saya Oh, katakan boleh. semuanya? Boleh lah Boleh mbok semua. saelek-elek apa Ini apa adanya. Poindun ini memang orangnya takut betul. Penakut Iya. betul. Dan dia lebih suka keramaian ya. Suka Iya, keramaian. betul. Suka yang seru-seru, yang Iya. heboh-heboh. Iya betul. Terus dia orang kan nggak bisa diem, nggak Bener. bisa Nggak nggak iso. bertahan di rumah gitu. Terus ngomong nggak bisa. Nggak bisa, Iya, iya. pengen Nggak- kemana-mana gitu, pengen main dulu Iya, gitu kan, ngobrol mulu. Ya betul. Makanya sampai aku ngajar apa. Aktif banget ini loh. Masuk aktif Super banget. heboh. Hyperaktif malah ya. Iya. Mereka ini kok nggak ada capeknya bilang gitu Capeknya. mereka.
malah kalau misal yang hal yang dibenci itu malah justru sesuatu yang sepi gitu, kesepian gitu. Oh iya, aku nggak pernah. Nggak Oh, suka. nggak suka. Nggak suka. Betul. Selalu Sekali. pengen yang rame-rame. Iya, betul. Oh, susah-susah emang. Suka banget makanan Jawa. Ya iya. Makanan yang Lombok pedes, pedes, rujak, yang betul-betul ya, yang kampung setan-setan. banget gitu. Ah, Kampung, betul. khas kampung. Ih, desa tenan. Desa sosok. Kok pinter gue, Le? Sebenarnya Empoh Hindu ini punya pengalaman horor, cuma takut dia ceritanya. Nggak tahu apa. Ada yang kayak mungkin lupa kali ya, lupa. Tapi yang aku lihat di sini kayak ada pernah gitu lah. Terus selewat aja pernah. Tapi mungkin udah lupa gitu. Iya, iya. Mungkin memang dilupa-lupain. Lupa, saking takut gitu ya. Ya, aku kan itu pernah sama itu katanya kalau berdoa saya kan saya orang Katolik ya, saya doa rosario gitu kan sama temanku, dia kan apa Muslim ya, dia ayo tuh bareng, dibilang itu, pohon itu apa itu namanya beringin, ayo muter, itu tempatnya di lapangan, saya ingat di dekat sekolahan saya. Terus ini saya muter sebenarnya saya juga takut, tapi saya itu nggak mau dihina sama cowok, saya nggak mau, aku harus berani, kalau dia berani aku berani. Ternyata beneran loh, ada papanya mungkin juga bikinan, saya juga nggak tahu. Lalu saya pulang dengan rumah saya kan, tapi saya mau ngomong sama pembantu, kalau sama ibu saya takut. Loh ya apa katanya, malam Jumat itu memang itu apa arek wedok mas, itu tuh yang itu anak laki yang dia semaput kalau nggak salah. Pokoknya dia iya. Terus aku lari, dia apa dia beneran lihat atau enggak saya nggak tahu. Nih, Karena karena saking takut nggak berani lagi ngeliatin Aku dia. berdoa terus soalnya bimil. Kemudian sebentar, ini banyak pertanyaan saya, sebentar ya, saya potong. Saya tidak mengerti Pohindun bicara bahasa Jawa katanya. Terus Oma gemes sama bos. Bos. Bosnya, Aku maksudnya. bosnya oh ini. Umur kenapa? Oh, sebentar. Pohindun haus. Pohindun jangan ngalangin kamera. Nah, ini. Jadi Pohindunnya haus minum dulu, haus belayan dan kasih sayang. Ya, Pohindun umur berapa? Pohindun umur berapa nih? Ditanyain. Aku sweet. sweet. Pohindun itu masih 17 tahun. 17 tahun. Sweet ya. Terus apalagi 17 tahun plus semua. 70 tahun ada? Belum. Pohindun ada request nih dari itu, nyanyi dong sedikit aja. Nembang. Nembang. Bang. Ini tulisannya tuh, Pohindun nyanyi dong. Bukan saya loh. Gak apa-apa, Hayang, gak apa-apa. Aduh gak bisa. Nah, Minum. minum dulu ya. Musik ya. Manu juta rawo. Joget. Kok ono Iya, sih? iya loh. Ganteng dong pasangannya. Pohindun. Ganteng. Benar, ini kalau misalnya ada musik takutnya pas masuk ke YouTube ada copyright. Ini ada musik. Oh, enggak, ini musik. Ini material. Ada musik. Nanti soalnya tadi. Hawa buntute. Mas, berdiri joget ya. Sing akan ulune. Kepalanya munduran dikit kok. Mundur. Digoyang ser. Aduh penak. Manu emas juta rawa. Alah, gimana ini? Juta rawa. Yang digoyang Tarik bang, semangat kita selalu. Makasih ya Pohindun udah bisa joget. Pohindun selain masih lincah, jogetnya juga masih seru ya Pohindun. Cuman sebenarnya saya salut sama Pohindun. Jujur keren banget. Seusia Pohindun ini masih bisa maksudnya ekspresinya masih bagus lah semuanya. Masih segar. Masih segar. Puji Tuhan. Iya. Alhamdulillah.
Terus ada lagi nih yang ditanyakan. Gemes, gemes. Terus apa lagi? Suka dukanya syuting Bajai Bajuri apa, Po? Banyak sukanya, nggak sampai sempet duka. Ketawa Kecapean mulu kan? soalnya. Iya, nggak sempet ini. Nggak, memang capek ya. Dukanya ya karena capek aja. Paling yang nggak enaknya capek aja. Iya, karena capek kan itu strippingnya padat ya. Iya. Dan kebetulan scene kita juga banyak, jadi itu. Ingat Tapi happy-nya banyak banget. Jadi intinya syuting Bajai Bajuri Happy itu sih. happy, tidak pernah ada dukanya. Nggak sempet duka. Saking happy-nya, inget nggak waktu tahun berapa kita malam takbiran masih syuting? Oh iya inget itu. Waduh, gila banget ya. Iya, saking cari kerja. Ini takbiran syuting loh. Iya, malam Dan takbiran tenang. serius. Jam 2 malam baru selesai ya kalau nggak Iya. salah ya. Oh, Serius Bapak, itu. iya benar. Berarti, Besok itu ya udah itu segitu biasanya masih ada lagi. Pas siangnya malamnya. Siangnya Enggak sorry. di lain itu, mungkin malam. nggak pas itu juga. Itu Jadi kan aku itu. kita itu lebaran tahun berapa ya kalau nggak salah waktu itu kita itu syuting memang kejar tayang untuk episode-episode itunya. Jadi kita ditantangin sih sama sutradara sama produsernya. Kalian itu Kalau mau masih libur harus punya libur celengan. harus punya celengan dulu gitu. Mau nggak nih kita tanggung soalnya berapa episode lagi kita kejarin sampai itu ya. Jadi kita bisa libur kalau Jam dari 2, pokoknya jam 2 malam takbiran itu kalau nggak salah kita masih di lokasi syuting ya waktu Iya. itu. Seru banget. Nggak belum pernah. Berarti sampai rumah subuh dong ya? Sampai saya Oh sering kalau cuma sampai subuh mah sering. sering. Ya, sering banget ya Po ya. Terus nanti udah jam berapa kalingan lagi? Ada yang mau menanyakan lagi tentang Kohinoor atau ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal mistis bisa ditanyakan. Ya, ini sama Selagi beliau. ada Indigo di sebelah saya Mas Rudi. Sampaikan tangan Mas Rudi. Nyerah. Kohinoor, kasih senyumannya Kohinoor. Iya. Apalagi nih? Ya itu Mas Rudi katanya tadi mau ndelok Nah, kurung rampung. sekarang nih pertanyaan bukan dari saya loh, Mas Rudi. Kak Rudi dong yang joget gantian. Jangan nanti disawer, ada nyawer. Kalau Mas Setuju sih, Mas setuju. Rudi itu bukan di bidang itu, di bidang ewes-ewes. Kalau Mas Rudi itu sebetulnya bukan di bidang joget atau itu, Oh. boleh menanyakan hal-hal sesuatu yang mistis atau tanyakan hal yang mungkin bebas kok. Mas Rudi orangnya asik ya, Mas Rudi boleh kan menanyakan sesuatu itu ke Mas Ya Rudi. makanya saya kasih contoh tadi memegang tanganku belum selesai. Aku mau dipegang tangannya, tapi jangan deh, nanti aja aku. Soalnya kan sekarang bintang tamunya Po Hindun, jadi kita harus mengupas tuntas tentang Po Hindun. Kita kupas. kita- Kentang kali ya. Iya. Apalagi nih, Mas, joget dikit aja boleh nggak? Joget dikit. Boleh ya? Sawer ya. Sawer ya. Hah? Tuh, Mas Rudi mau joget tapi dengan syarat disawer. Boleh musiknya? Mas Rudi mungkin lagunya lagu itu ya, karena Mas Rudi itu asalnya dari Aceh, jadi lagunya mungkin nuansa-nuansa Aceh. Lagu nuansa Aceh. Bacain dong Om Rudi, Po Hindun. Tuh. Ah, ini baru Nah. masuk. Iya, Tadi bacain udah. Om Rudi. Oh, tadi sudah Tadi dibacain sudah. Po Hindun. Sudah di Po Hindun, sudah dibacain. Po Hindun itu orangnya yang energik, memang tidak betah di rumah. Hyperaktif. Hiperaktif. Terus apa lagi tadi? Benci kesepian. Benci kesepian. Terus apa lagi? Pokoknya Pacarnya mau- banyak. Maunya di tempat rame terus salah ya? yang seru gitu. Gampang bosen orangnya. Iya betul. Iya, betul. Nggak mau karena aku tahu diri nggak mau bosen. Nah, Maksudnya pikir something. Maksudnya kehidupannya, kedepannya seperti apa, Mas? Tolong dibacakan, kembalikan lagi tangannya, Po Hindun. Ini apa? Kira-kira ke depan gitu. Iya, ke depan. Oke. Hebat. Teman-teman, mohon diperhatikan. Kalau misalnya
Pohindun ini ngelanjutin karir bagus loh. Amin. Karena orang-orang masyarakat sangat menyukai gitu secara karakter, Puji secara Tuhan. yang apa yang dilakukan sama Pohindun waktu itu berhasil banget gitu dan punya penggemar yang banyak gitu. Iya. Jadi benar-benar ini tuh ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah ini karirnya kalau misalnya ditelusurin, maksudnya dikembangin lagi, dilanjutin lagi, Dieksplor. dieksplor lagi. Iya. Bagus. Ada aku misalnya ini Tapi- kan aku lagi di kalau kita udah tanda tangan di salah satu PH kan nggak bisa ke PH lain juga. Gitu. Itu ya. Tapi sekarang udah ada mulai. Sejak Covid Mau- ya mau dikit coba. pendek-pendek sih, paling perjanjian bicara aja. Belum nggak sampai gini. Sampai gini kan harus Oh, berapa- baru berapa perencanaan. episode. Iya. Freelance berarti ya. Sekarang aku memang masih mau freelance. Aku belum Tapi Mas, sorry saya potong, kelihatannya ada kira-kira Pohindun ini Setan-setan. ada bukan setan. Kita lihat kehidupan ke depannya Pohindun ini karirnya seperti apa, cemerlangkah atau sebentar lagi akan ada job yang menawarkan Pohindun gemerlap. Amin. Iya. Ya, tadi yang aku baca memang seperti itu. Jadi kalau ini memang kesempatan untuk lebih secara masih lagi ada masih ini, ada. ini gitu. kayak sekarang ini misalnya 2 PH misalnya nanya itu saya kan harus jangan sampai mengecewakan yang lain gitu juga. Dan poin itu harus memperhatikan kesehatan nih. Oh iya. Kolesterol hati-hati. Loh aku nggak tahu ya kolesterol itu apa ya. Kemarin itu kebetulan di kampung kita itu ada apa gitu semua. Aku ya ikut-ikutan dia apa yang Dicek. Dicek darah ya, cek darah. Anu enggak yang di kompo gini loh. Oh, tensi. Nah, Itu tensi. Oh ini orang dah nggak ada 100 nggak ada. Oh anu ya tekanan darah. Memang aku katanya kata dokter itu selalu ada dokter Idrus kalau saya bisa 90 100 seneng banget, saya pernah syuting di mana gitu. Saya itu jarang 90 itu wes api, jadi nggak bisa sampai 100 gitu jarang gitu loh. Jadi rendah saya itu malah. Ya. Oh lain temen aku itu tinggi. Aku nggak pengen itu tambah gitu. Biasanya kalau orang yang apa ya cepat marah gitu kan itu tensinya tinggi biasanya gitu kan. Terus juga banyak makan garam gitu, itu tensinya tinggi biasanya. Tapi balik lagi ke orang masing-masing orang kan beda-beda tubuhnya gitu. Tapi ya untuk umuran Pohindun yang masih 17 tahun 17 tahun ya jadi itu harus jaga makan gitu, hati-hati kayak seafood, jeroan itu Kebetulan jangan aku lagi nggak kalau begitu bisa. suka gitu sih. Makan sehat jadi supaya tetap jauh dari penyakit gitu sih. Kayak Mas Heru Nih, itu apa ya nih? tensinya tinggi deh. Terus apa dong katanya kapan dong reunian Bajai Bajuri? Kapan reunian Bajai Kapan Bajuri? reunian Bajai Bajuri? Kita akan apa ya? Dibicarakan Kemarin sudah lagi. ketemuan sih waktu itu kan yang Waktu ya sakitnya kemarin sakitnya Bang Juri itu. Bang Juri itu kita ketemuan sama beberapa teman. Mungkin next kedepannya saya akan undang teman-teman live juga di TikTok. Nanti saya akan update perkembangannya di TikToknya Sintario. Nonton terus ya. Akan insya Allah kalau misalkan masih banyak teman-teman yang menginginkan teman-teman ex Bajuri untuk hadir, saya akan coba usahakan setiap minggu mungkin akan coba live gitu. Terus apalagi yang mau ditanyakan, doakan aja semuanya lancar, diberikan kesehatan. Amin. Amin. Apalagi Mas Rudi nih penasaran, pengen joget dong, katanya Mas Rudi dikit aja. Joget. Mas Rudi suruh joget. Nggak usah ya. Kalau Mas Rudi kan bukan bidangnya joget, dia indigo. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang apa namanya indigo, boleh ke Mas Rudi selagi ada Mas Rudi di sini. Dan kami juga nanti saya juga akan terus mengundang Mas Rudi karena memang kita kan konsepnya acara yang lucu-lucuan terus ke hal yang mistis gitu. Kebetulan Mas Rudi bisa membaca. Iya aku dari tadi belum selesai. Belum selesai ya Pohindun, kita lanjutkan lagi Pohindun. Ada lagi sambil menanyakan, amin katanya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Mbak Azimah, terus Mbak Eni,
Halo, terima kasih. Sudah hadir. Siapa lagi ini? Banyak sih. Saya matanya agak itu. Kalau karirnya Pohindun, baik sebentar. Kalau karirnya Pohindun dihalangi sesuatu enggak? Kalau yang aku lihat tadi, kalau dihalangi sesuatu nggak ada sih. Jadi nggak ada masalah di bidang mistis dalam artian apakah ada serangan negatif atau ada sesuatu, nggak ada sih yang aku lihat. Ada sedikit yang kayak yang misalnya Pohindun lewat tempat angker gitu kan, itu ada memang. Tapi ya itu sepele lah, nggak ada masalah yang berarti banget gitu. Pernah ada yang bilang gitu, pinter lagi. Tapi aku kan sembayang aja ya, aku kan dia tahu dia beda sama aku gitu ya. Tapi dia emang juga orang pintar. Jadi tapi pernah ada yang ngomong sama seperti aku ngomong gitu ya? Iya, tapi aku nggak tahu belakangan. Ternyata Tutik sendiri itu dia nggak ngomongin aku, dia tahu kalau aku nakut. Tapi aku kan biasa lewat di itu, aku pasti berdoa di hari mati gitu. Dia tahu, tapi sebenarnya aku tahu kalau Tutik itu takut, tapi ternyata dia juga ngerti, aku nggak ngerti. Aku tadinya juga nggak ngerti loh kalau dia itu bisa gitu. Pinter deh ternyata. Arek, tapi ya gitu, arek pesantren kok. Arek Orang pesantren. Kupas tuntas lagi Pohindun, Mas Rudi. Apalagi Pohindun tadi kan belum ke skip nih. Tadi sudah, skip. aku udah bacain semua. Sudah bacanya semuanya. Tapi nggak sampai bacaannya. Coba diulang lagi Mas Rudi. Mau yang bagian apa tanya? Apa ya asmara? Teman-teman, seru nih ya Pohindun. Rezeki ya. Sebentar, teman-teman. Pohindun masih menanyakan hal asmara. Seru nih ya. Kita tanya langsung ke orang indigo langsung. Ayo Mas Rudi, asmaranya Asmara. Ya, iya, soalnya nih ada yang nanya senantiasa dalam lindungannya Oma. Amin. Senang. Yang panggil Oma ini? Yang panggil Oma ini siapa sih? Eni Bumi Mas. Gimana kabarnya Kak Rudi di sana? Baik aja. Kak Rudi kabarnya baik. Nih kalau rezeki ya, kalau misalnya yang aku lihat sih rezekinya saat ini nggak sebanyak dulu, ya kan? Ini bisa dibilang sih, boleh jujur nggak? Boleh banget. Agak kurang ini saat ini. Makanya aku kan ngerjain apapun juga. Sebenarnya ada pintu, cuma belum nemu aja. Betul. Gitu. Untuk Aku saat ini karena kurang. percaya banget dengan ini sih. Iya, ini lagi kurang. Iya. Kalau dulu Tepat banyak sekali. banget. Kesalahan dan penyesalan Pohindun adalah waktu itu nggak nabung. Hah? Waktu itu kurang nabung. Oh, nggak pernah. Kurang nabung. Enggak, aku kan memang dari temen tinggal di Sanggar ya. Aku nggak pernah nabung uang, nggak pernah ada. Aku karena di situ kan ada banyak yang kurang juga gitu. Kalau kita itu di situ memang sama-sama. Jadi kita itu bikin sanggar. Jadi untuk yang nggak mampu segala kan seniman banyak yang nggak dapat job misalnya kayak gitu. Ya Mas Willy aja juga mesti saya, dia tahu kalau aku itu nggak itu duit jadi gitu ini. Orang tua aku zaman aja aku beli mobil aja yang biasa ya, padahal aku iklan aku kan banyak, iklan ketakin apa aja aku banyak waktu itu aja. Tapi aku nggak mau beli sebenarnya yang baru yang bagus juga bisa, tapi itu Om Heri juga bilang nggak usah, kan nggak enak kita ini di bengkel teater. Dia yang milih apa itu Jeep itu yang kayak gitu, karena dia juga tahu aku lebih suka keluar kota atau apa itu pakai Jeep, nggak suka yang apa itu sedan terus AC-an gitu enggak. Aku itu bukan yang kayak gitu-gitu, jadi dia tahu ngapa. Kayak yang poin-poin. Enggak, bukan aku ini mungkin agak kecilaan lah. Jadi lebih yang suka yang sporty. Ya, aku itu enggak suka yang saya itu bosan di keluarga. Saya kan orang Solo ya dari dulu aku, tapi di Jawa Timur. Jadi dengan orang terlalu banyak apa ya? Saya pakai halus-halusan kayak gitu, sedangkan aku di asrama itu kan banyak dari mana-mana, dari suku apa, dari agama apa, susternya apa mengharuskan kita harus baur. Nah, aku juga lebih seneng gitu. Aku bosen dengan yang itu bosen di sana kan Solo. Tapi karena tata cara ya aku gitu. Tapi di hati saya, titenono aku meskipun jadi bos aku nggak mau digitukan.
aku mau kita sama-sama. Beneran juga aku punya juga semua sama aku nyantai. Jadi intinya setelah saya menyimak tadi pembicaraan dari Pohindun itu orang yang sosialisasi sekali. Betul kan Pohindun? Jadi iya kan? Sosialisasi kan betul kan dari yang tadi Pohindun bicarakan dari materi sampai itu berbagi dengan teman-teman teater. Ya senang gitu. Betul. Hebat berarti hebat sekali. Menikmati bersama. Karena memang besarnya Pohindun itu dari teater ya, betul. Jadi Pohindun kacang tidak lupa kulitnya ya intinya ya. Betul. Hebat. Mas Meli dulu kan dosen saya, pernah ngajar di susastraan di tempat saya. Lah begitu saya merantau di Jakarta, ternyata dia kok di Depok. Dia punya sanggar, ya saya datang. Nah dulu jadi ya kembali itu Mbak Ida juga baik banget sama saya. Mbak Sito resmi baik. Terus dia itu Mbak Sito juga usaha kalau dia pengusaha. Kalau Mbak Ida enggak suka yang ngajar tari apa. Mbak tuh nanti bantuin ini yang kayak gitu-gitu. Jadi saya juga seneng itulah. Aku tuh kan anak tunggal. Jadi wah rasanya ini punya banyak saudara gitu loh di bengkel. Tadi katanya Banyuwangi, terus ini Glenmore itu tadi. saudaranya Solo. Ini lebih ke Solo. Bapak saya itu saya tidak pernah lihat bapak saya. Saya empat sama masih kecil saya belum pernah lihat bapak saya meninggal. Oh, itu, meninggal kecil. Iya, jadi tapi ibu saya menikah setelah saya udah SD kali. Tapi saya kan nggak ikut ibu, ikut nenek. Aku kalau panggil nenek ibu, kakekku bapak. Oh. Iya, Karena itu aku Pak biasa. Haji Bu Haji ya. Tapi aku sendiri kan orang Katolik. Pak Jadi Haji, Bu saya itu Haji. iya di keluarga saya kan gitu Banyuwangi. Oh, Tapi- ada orang tua yang Muslim dan Iya. Kristen gitu ya? Jadi bapakku sendiri itu Katolik. Bapak Katolik. Iya, kan orang Solo. Terus dapat ibu saya dulu asrama juga Katolik karena ibu saya itu opa saya itu sebenarnya orang itu Van Keksen itu orang Londo. Nah, jadi dia kan otomatis di asrama itu meninggal opa. Jadi dia di asrama Katolik itu. Ya terus dari semua. Kalau 17 jam bebas kamu memilih apa, tetapi saya orangnya kan nggak pernah berubah. Udah itu ya situ. Udah baptis saya udah gini ya saya sampai kapan ya saya ikut Yesus. Gitulah di hati saya. Saya mencintai semuanya. Tapi untuk saya cara doa saya ini gitu kayaknya panggilan saya ke situ. Tetapi anak asuh saya, anak siapalah itu semua beda dengan saya. Lah muka kaji tak kayak ya keluargaku ya itu. Saya juga menghormati iman dia gitu loh. Nah iya justru yang gampang tergoyahkan aku suka yang orang pada teguh-teguh itu. Nah, tak bantu. Ya kan kita dulu banyak aku zaman baca itu. Unggah nih kaji wong gampang. Iya. Istilahnya segitu enggak. Dia sendiri kan juga udah lama dulu ngomong saya. Jadi tempat saya itu kan di daerah Banyuwangi yang banyak sawah-sawah itu. Iya. Oma sama itu loh. Yang kakung sama yang putri saya itu saya kalau manggil bapak sama ibu ya. Itu bosnya sawah-sawah, jadi orang pada ngerjainan gitu. Saya pikir saya kasihan kadang-kadang, dia kok dapat cerita tambah-tambahin loh aku. Itu ada bagiannya berapa kan kayak gitu. Saya sering pernah ke rumahnya itu jelek gitu. Aku dulu masih kecil, saya dulu juga belum tahu. Ternyata orang itu juga ada yang kaya, ada yang nggak punya. Bener temen aku itu kan saya sekolah itu dekat orang anak-anak Madura itu loh. Kalau mandi di kali terus apa, saya juga ngelihat yang kayak gitu-gitu loh. Saya itu dulu tapi kok saya nggak merasa bahwa saya itu ini nggak kepikir kayak gitu loh. Anak kecil mungkin nggak ada kayak gitu, malah pengen kali makannya dia juga cuma pakai petis itu loh. Tapi kalau tahu ibu saya dimarahin, dia juga membantu tempat aku nyuci atau apa. Dia tapi anaknya kan saya ngomong tuh apa tuh tak tuker, kadang aku sama dia tak minta, tapi dia nggak boleh sama ibunya kalau tahu kan dimarahin. Makannya itu cuma kayak gitu, cuma itu kayak petis Madura itu loh. Tapi aku Pohindun bisa ngomong Londo nggak nih? Ngomong Londo. Ini Holes Sprekel ini loh yang Londo. Nggak bisa
bisa Po Hindun. Enggak bisa aku. Bisa. Aku enggak aneh, itu kan kakek moyang ya. Dan bukan aku. Waktu kecil di Solo berarti ya? Enggak. Bapak saya yang dinas. Banyuwangi berarti? Iya, Kecil. bapak saya itu guru. Jadi misi Katolik ngirim dia di daerah Banyuwangi. Misionaris. Ya, nah itu dikirim untuk jadi guru di Banyuwangi di apa? Di daerah kita yang belum ada banyak orang Katoliknya dikit. Jadi dia ada sekolah Katolik, dia ngajar di situ. Gitu. Dulu berarti waktu kecil itu kan Banyuwangi, pas udah besar baru ke daerah Jakarta gitu ya? Oh enggak, itu melalui proses. Saya SD di Banyuwangi ya, SMP di Probolinggo. Saya itu mau sekolahan yang top. Jadi dulu itu kalau di gereja kan sering diumumkan. Ini dari asrama ini kan asrama Katolik, susteran. Jadi saya SD di Banyuwangi, SMP di Probolinggo, SMA di Solo, mahasiswa di Jogja. Semua di asrama. SMP itu asrama Mater Dei. SMA itu Regina Pacis. Solo Regina Pacis, Jakarta juga ada Regina Pacis. Pernah kita dulu pertandingan. Sama-sama kan satu bos. Terus mahasiswanya Atmajaya, tapi bukan Atmajaya di sini, Atmajaya Jogja, bukan Jakarta. Itu orang asal bilang Atmajaya mesti Jakarta kan. Bukan, Jogja juga ada Atmajaya, aku Atmajaya Jogja. Dulu waktu kecil ngalamin nggak sih kayak PKI gitu, kayak yang Zaman Belanda. gitu. PKI lah, Belanda aku nggak tahu lah, itu Belanda itu tahun berapa, itu ibu saya kali. Maksudnya zaman itu kan ada penjajahan gitu kan, masih ada kayak banyak apa sih konflik ya? Itu ngalamin nggak? Enggak belas lah. Tahun piro itu? Nggak ngalamin. Nggak ada ibu saya kali. Tahun piro. Tahun biru. Terus hal nih, kembali lagi ke itu Po Hindun. Hal kembali ke sampai keluar warna. ya, Po Hindun ya, itu masa kecil yang masih Po Hindun ingat, yang masih Po Hindun berkesan sampai hari ini apa? Maksudnya zaman sekecil apa? Ya itu yang boleh main kali itu kali. Saya iri. Itu. Apa yang Po Hindun kangenin dari hal-hal masa kecil, ada nggak? Iya, iyalah seneng aku jadi kalau ibu saya kan kerja jadinya nggak di situ terus karena ada keaktifan. Tapi tetangga saya itu banyak Madura. Kalau mereka kan nggak dijaga sama orang tuanya. Kepingin main lumpur-lumpuran yang apa yang kayak gitu yang bisa bebas. Kalau saya main itu ganti aku, kalau nggak itu mereka itu bajunya aja jelek ya. Jadi nggak ketahuan atau kena apa lumpur. Itu telutuh kalau orang Jawa bilang. Misalnya pohon pisang itu loh, gini kan iya. bisa itu telutuhnya itu jahat banget, itu nggak bisa hilang. Getah. Yang kayak gitu lah. Wah, aku seneng banget main itu ares itu loh, mainan yang kotor-kotor yang soalnya bukan nggak boleh harus pakai sendal ini. Anak Madura itu, saya itu iri dengan dia bisa mandi sekali nggak pakai, kadang-kadang cuma pakai celana kadang pokoknya ya kayak gitu. Terus ini makannya bisa gitu, kalau kita kan harus berdoa dulu kemudian di meja makan ini kan pakai gini ya tata cara gitu sampai SMP sampai apa kan saya di asrama Katolik, jadi harus kayak gitu, nggak merasakan kebebasan gitu. Aku kepengen awas yo aku besok wis gede aku gitu, makanya ikut di Rendra itu galugalan, makanya ikut bengkel teater itu aku lucunya kucing apa lagi. Terus nih, hai Kak Rudi, sapa saya dong. Halo. Kak Rudi, sapa saya. Tuh. Sudah disapa sama Kak Rudi. Halo Mbak Neti, Wahyuni. Terus yang sampai saat ini yang ingin Po Hindun belum kesampaian sama Po Hindun itu apa? Udah cukup nggak mau saya mikir yang itu lagi. Ketenangan itu lebih dari segalanya. Good job. Yang penting nggak ada problem, yang penting nggak ada. Ya itu dari untuk kalau itu ya keinginan memiliki sesuatu tuh nggak ada berhentinya. Mesti ini kepengin ini, nggak usah gitu kayak dulu saya misalnya motor saya ini, wah aku mau yang ganti nanti ini. Kalau gitu dulu ya. Tapi sudah semakin tambah umur tuh
Wis enggak, biyen aku duwe mobil ngono saiki gak duwe gak apa-apa gitu. Yang Udah penting hidup tenang aja. Ayem itu wis to. Jadi intinya lebih mensyukuri apa yang Ya, sudah dikasih betul, sama ya. Tuhan ya. Ya, betul. Betul, Betul, mensyukuri Mas, itu kayak lebih gitu. indah sih betul. Terus apalagi nih? Masih itu tak pikiran nih rek dek lapar. Ada. Kasihan aku tadi bilang sebentar. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Apalagi nih, ini udah dibaca. Udah. Apalagi, ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Sebelum kita selesaikan live-nya. Mungkin Bu Hindun, Hai. kita say dulu sama teman-teman TikTok. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Next kedepannya kita akan ketemu lagi dengan teman-teman Bajuri yang lainnya. Oke. Ya, terima kasih yang sudah menonton live TikTok Sintario juga. Terima kasih, sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Bye bye, assalamualaikum, selamat malam.